Nah ini dia teman-teman, cara makannya kok di sini ya, dicocolin sambal gini. Tuh, wow. Pas banget dan tekstur apa namanya? Lobaknya, udang kering sama scallopnya pas banget. Mari makan. Itu enak banget, yummy. Semoga resep Novi Jana Cilok bermanfaat. Like, comment, dan share. Selamat mencoba. Nah ini requestnya mbaknya ya, yang nyuruh aku bikin resepnya. Ini udah aku bikin. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Nah belum begitu dingin ya, jadi ini. Tapi teksturnya udah cantik banget, bisa diiris atau bisa dipotong. Nah ini udah aku potong yang separuhnya ini ya. Nah tuh hasilnya. Nah ini dia teman-teman, aku memakai tadi itu 3 biji atau 3 buah ini lobak putih ya. Nah yang satu udah aku iris karena tadi nggak ke record, karena aku ingin menghasilkan ntar itu nggak terlalu halus dan ada lobak putih yang digigit gitu ya. Jadi ini yang dua ntar akan aku pasrah. Dan untuk isiannya aku cuman memakai ini scallop yang udah direndam dan disuir-suir begini ya. Dan juga udang kering. Aku tidak memakai ebi, tapi ini udang kering yang udah direndam juga, habis dicuci direndam, kemudian aku cincang-cincang gini ya. Dan untuk air rendamannya karena bersih udah aku saring, aku sisihkan. Ini untuk adonan tepungnya nanti akan aku tambahkan biar lebih harum ya. Kemudian ini aku ada bawang merah, ini cuman memakai 2 biji. Ini biar lebih harum, lebih sedap ya menurut Novi untuk menumis scallop sama udang keringnya. Dan untuk jahenya ini untuk waktu menumis lopaknya. Ikutin terus gimana Novi membikinnya, dan ini cara yang paling tersimpel menurut Novi dan ini pun enak banget. Ini untuk lobak aku memasaknya memanjang begini. Jadi bentuknya aku kasih lihat teman-teman ya. Nah, seperti ini. Cantik banget ya, akan aku lanjut. Kemudian di sini aku siapkan minyak panas ya. Untuk menumis ini bawang merahnya dulu. Nah, ini opsional tergantung teman-teman ya. Menurut aku dikasih bawang merah untuk ditumis dulu, ini lebih harum dan hasilnya lebih enak. Nah, ini udah harum tapi tidak sampai warna coklat gitu enggak ya. Pokoknya udah harum, udah layu. Kemudian aku masukkan ini untuk udang keringnya, kita tumis biar kecium harumnya juga. Dan untuk di sini ini isian lopakko ya. Orang sini biasanya memakai sosis Hongkong punya, itu mengandung ada babinya. Dan di sini karena si Jona juga tidak suka, makanya kita memakai udang kering. Dan ini bisa memakai ebi yang itu kering itu ya. Karena ini udang menurut aku lebih enak, lebih harum, jadi aku memakai udang kering. Jadi udang yang besar-besar itu udang matang yang udah dikeringkan tuh di sini kan banyak sekali. Dan ini udah harum, kemudian lanjut akan aku masukkan ini scallopnya. Ini lumayan banyak ya, karena cuma memakai 2 macam ini aja toppingnya ya, jadi aku banyakin. Kita tumis lagi sesaat ya, pokoknya hingga harum, kecium harum. Ini buat isian atau sama toppingnya nanti. Nah di sini aku tambahkan sedikit aja garam ya, aku memakai 1/3 lah ya kurang lebih. Itu garam, nggak sampai setengah sendok teh karena itu scallop udah ada gurih-gurihnya gitu. Dan kemudian akan aku tambahkan setengah sendok teh ini aku memakai kaldu ayam. Teman-teman bisa digantikan kaldu bubuk, opsional ya. Nah ini udah, jadi ini teksturnya seperti ini dan wow harum banget. Akan aku sisihkan dulu. Lanjut di sini akan aku tumis ya, gini sedikit aja minyaknya, jahe untuk memasak lopak putihnya tadi. Tapi untuk memasak lopak putih aku masak yang aku iris-iris kayak ini sumpit ya. Ini yang besar-besar aku tumis sampai matang dulu. Untuk lopaknya ini ya tidak usah ditambahkan air karena dia nanti akan berair. Ini aku masak kurang lebih 5 menit. Kemudian akan aku masukkan yang lopak yang udah dipasrah itu. Nah ini setelah 5 menit untuk lopak yang parutan aku masukkan dan kita masak bareng ya sampai dia keluar air dan matang. Nah ini dia teman-teman tuh udah kelihatan ada keluar air-airnya, tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya, karena pas sebagian itu lobaknya karena aku potong, jadi dia untuk airnya tidak terlalu banyak. Dan tunggu sebentar lagi, kalau ini udah bening ya, udah bening sekali itu berarti tandanya itu udah oke. Tapi sebelum lanjut di sini akan aku tambahkan lada putih bubuk sedikit ya, secukupnya. Ini opsional, boleh ditambah ataupun nggak ditambah. Ada juga yang ditambahkan nanti waktu bikin adonan tepung ya. Dan di sini aku tambahkan sedikit saus tiram, kurang lebih ini setengah sendok makan gitu ya. Kemudian akan aku aduk-aduk kembali. Nah ini udah teman-teman. Kemudian untuk jahe ini akan aku buang ya. Dan ini aku sisihkan dulu. Aku akan bikin untuk adonan tepungnya ya. Nah aku tuang ini tepung berasnya ya. Ini aku tambahkan tepung maizena ya. Ini 1 sendok makan. Gula pasir aku memakai 2 sendok makan ya. Ini tergantung selera ya. Aku sukanya agak ada manis-manis gurihnya gitu. Dan juga ini garam aku memakai 1 sendok teh. Dan juga kaldu ayam ya, aku memakai 2 sendok teh. Air rebusan yang itu scallop sama udang, ini ada 400 ml, kita tuang semua dulu. Aku tambahkan lagi ini 500 ml dan akan aku aduk dulu. Wah ini kayaknya tempatnya kurang besar. Nah kemudian kita aduk perlahan ya. Nah ini dia udah akan aku pakai untuk di adonan bikin lopakku di lobak putihnya tadi.
Nah, sebelum aku campur, ini akan aku masukkan itu tadi yang isiannya dulu. Tapi akan aku sisakan sebagian ya teman-teman ya. Nah, ini aku sebagian sisakan untuk toppingnya di atasnya nanti. Kemudian kita masukkan adonan tepungnya ini tadi ya, separuh dulu. Dan akan aku aduk-aduk dulu hingga rata, kemudian baru kita nyalakan apinya. Ini akan aku tambahkan lagi. Pastikan ini ada yang sedikit bergedil, kita aduk rata dulu. Nah, kita sisakan sedikit aja ya. Kemudian aku akan nyalakan api sekarang. Sambil kita aduk-aduk, kita masak biar ini agak pekat gitu ya. Nah, di sini tuh aku aduk-aduk ya hingga teksturnya itu agak mengental, tapi jangan sampai over, jangan matang gitu ya. Jadi cuman mengental aja. Nah, itu udah kelihatan udah mulai mengental ya. Waktu mengaduknya udah mulai berat. Nah, ini tandanya udah hampir boleh dicampurkan dengan adonan yang tepung sisanya tadi. Nah, ini udah kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan ya untuk tepung sisanya. Nah, ini dia teman-teman, teksturnya udah mulai pekat-pekat gimana gitu ya. Ini udah akan aku matikan api. Dan untuk sisa tepungnya tadi, nah sekarang baru akan aku tuang semuanya. Nah, gini ya. Jadi waktu di steam nanti biar tidak gimana ya, agak kering gitu. Jadi ini bisa rata dan hasilnya ntar tuh lembut banget. Nah, udah. Kita aduk-aduk sampai rata aja ya. Nah, ini ya, teksturnya begini. Ya, ini tidak kental dan juga tidak encer. Ini ntar kalau udah di steam, hasilnya tuh bagus banget dan terasa itu lobaknya ya. Kan ada yang di luar kadang terasa tepungnya aja. Ini lobak sama scallop udah wah harum banget. Lanjut ya. Nah, di sini aku siapkan ini ya, tempat untuk naruh itunya. Apa? Lobakku, turnip cake ya. Radish cake, itu nama yang bener tuh yang mana ya, pokoknya banyak nama ya. Ini aku olesin minyak goreng. Nah, ini nanti akan aku taruh di sini ya. Diolesin minyak goreng biar nanti setelah di steam memudahkan untuk dikeluarin dan biar enggak hancur, biar cantik. Aku lanjut oles minyak semuanya dulu. Nah, ini akan aku isi ya sampai penuh dulu. Nah, ini dia teman-teman, ternyata ya pas banget menjadi tiga loyangnya ini ya. Ini segi 4, ukurannya berapa maaf banget aku nggak tahu karena ini beli di luar, satu paket ini isinya 3. Nah, gini aku tekan-tekan, aku ratakan. Nah, kemudian ini tadi aku sisakan, ini akan aku taruh di atasnya buat toppingnya ya. Nah, ini cantik banget. Jadi semua akan aku bagi 3. Akan aku ratakan nanti ya, secantik mungkin. Kemudian akan aku steam atau aku kukus selama antara 50 menit sampai 1 jam. Nah, ini akan aku tata rapi dulu ya. Nah, ini udah aku taruh semua. Kemudian akan aku agak tekan-tekan gini ya. Jadi nanti setelah di steam dia nggak akan lepas dan hasilnya cantik banget. Nah, begini udah oke. Nah, ini dia aku taruh di tempat kukusan ya. Ini akan aku kukus atau aku steam selama 1 jam. Setelah 1 jam ketemu ya. Nah, ini setelah 1 jam, wow. Ini teman-teman, akan aku angkat dulu. Ini dia teman-teman hasilnya ya, lopakko atau turnip cake-nya atau radish cake ya. Ini udah matang dan ini tuh enak banget, tapi ini aku akan nunggu agak dingin dulu baru aku keluarin dan akan aku potong-potong dan digoreng. Karena kalau panas gini ntar motongnya kurang bagus ya. Jadi kurang gimana ya, untuk digorengnya juga takutnya hancur. Nah, karena udah nggak sabar teman-teman ya. Ini belum sampai begitu dingin tuh masih mengepul ya asapnya. Ini udah aku keluarkan dan akan aku potong. Akan aku coba untuk digoreng. Jadi udah nggak nunggu dingin dah. Nah, ini dia teman-teman, karena belum begitu dingin ya. Jadi ini. Tapi teksturnya udah cantik banget, bisa diiris atau bisa dipotong. Nah, ini udah aku potong yang separuhnya ini ya. Nah, tuh hasilnya. Habis ini akan aku goreng. Sedikit minyak, kemudian akan aku goreng nih lopaknya. Nah, aku potongnya besar-besar aja, nggak apa-apa biar puas. Wow, cantik sekali. Nah, ini dia udah aku balik ya. Habis ini akan aku angkat. Nah, ini dia udah selesai gorengnya nih, cantik banget. Habis ini aku akan nge-review ya buat teman-teman. Wah, cantik banget kayak beli di restoran gitu. Kalau di sini biasanya kita yamcha itu pasti ada. Wah, nih. Ini yang belum digoreng. Nah, ini juga yang udah aku potong tadi.